Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke podcast Santri dengan judul Ramadan Spesial ala Milenial. Dulu dong ya. Temanya sangat mengerikan sekali kan. Membuat Jadi Ramadan kali ini memang benar-benar sangat spesial. Wabil khusus bagi ala milenial. Nah, gitu. Oke. Sing mari spesial apa kuwi? Yang membuat spesial Ramadan kali ini itu adalah kita berpuasa. Biasanya mokel. Jadi ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin panjenengan nanti bisa menjawab. Wabil khusus Kang Ari dan Kang Sofi. Ya. Kok pressure terusan? Ya, enggak, ini pertanyaan dari netizen lah. Dari netizen, netizen yang sangat ramah. Netizen yang sangat ramah, dengarkan karena kita akan menemani sahur Anda dengan sangat ceria, semangat dan tentunya lebih fresh. Iya. Presenter tenan iki. Katane template anjing. Iki anu tenan iki, guys. Oke. Sebelum ke pertanyaan kita jagungan sih. Tadi gimana puasanya Kak Ari? Puasanya piye? Kak Ari dulu. Alhamdulillah lancar roh maghrib. Turu tangi-tangi maghrib. Kalau Kang Sofi mungkin sama turun dapur. Lah iki wong telu lak turune awal. Telu ndek mau lho amor. Sampeyan wis. Jadi masih bersama Kang Ari dan Kang Sofi ya narasumbernya. Masih seperti kemarin dan mungkin mereka ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Wah, ini loh. Benar. Kalau ada Kang Sofi mesti ada Kang Ari. Kalau ada Kang Ari belum tentu ada Kang Sofi. Jadi lucu. Saya itu kalau ingat Kang Sofi itu selalu ingat Kang Ari. Tapi kalau saya ingat Kang Ari, saya lupa sama Kang Sofi. Ini konsepnya gimana ini? Aduh. Lucu iki. Iki lucu Pak iki. Iki bisa dikontak setiap hari nanti podcastnya. Gini ya Kang Ari. Jadi pertanyaan dari netizen yang pertama buat Kang Ari dulu. Ini. Ya, apa? Kang. Kang Ari. Ini. Kang, apa saja yang menyebabkan pahala puasa seorang itu rusak atau hilang? Nah, ini pertanyaan dari Mas Ridho Aroyan. Iya. Kudu takok kok angel. Ya, mungkin dia itu sering melihat sesuatu yang menurut dia itu pahalanya bisa berkurang gitu loh Kang. Mungkin Kang Ari dulu bisa menjawab. Apa Kang Sofi? Yang batalke apa? Pahalane poso. Batalkan pahala. Pahala orang yang berpuasa. Maksudnya puasa bulan Ramadan ya Kang. Bukan puasa Senin Kamis atau puasa Senin doang. Oke, Kang Ari. Leh batalke pahalane poso ya? Iya. Yang membatalkan pahalanya puasa itu setahu saya, seingat saya itu ada 5 perkara. Yang pertama itu gak urut gak apa-apa toh? Gak apa-apa, los bae Mas. Urutmu ya ora urut. Urutmu ora urut ya. Nek ora urut engko nek kesel masuk ora urut. Nek kesel diurut. Jadi ngapusi pertama. Wong poso ngapusi, maka pahalanya itu nanti batal. Wah. Jadi dikatakan kancane iki poso mangan pirang piring, sak piring padahal mangan 2 piring. Lah iki posone genah-genah. Batal sak pahalane sak posone. Iya to kan. Kuwi nek ora trimo pahalane tok sak posone batal nek. Oke, bohong ya Kang Ari. Iya, ngapusi. Entek 2 piring ngomong sepiring. Iya. Padahal mangane sak piring ngomongnya 2 piring. Malah. Terus yang kedua itu ingkar janji atau sumpah serapah.
sumpah akhirnya gak dilakoni, yaitu membatalkan pahalanya puasa. Itu yang kedua. Terus yang nomor 3 itu memandang dengan syahwat, memandang lawan jenis. Sesama jenis syahwatan. Kalau memandang hewan terus syahwatan gimana Kang Ari? Memandang hewan terus syahwatan piye Kang? Pamane ngerti ketek udo. Gimana itu Kang? Syahwatan. Juga membatalkan puasa. Termasuk berarti. Kita iya termasuk kita. Termasuk. Gue nek luwih jelas ya ben golek dhewe. Oke Kang Ridho. Mas Ridho kan cari. Pokoknya memandang dengan syahwat itu juga membatalkan pahalanya puasa. Wis entuk piro nggih? 3. Entuk 3. Pertama berbohong, terus sumpah serapah sama apa mau? Bukan. Syahwat. 3. Syahwat. Terus apa iki? Kok lali? Apa? Kae. Apa enek eling? Adu-adu. Oh iya, adu domba. Domba. Adu domba itu juga salah satu hal yang membatalkan puasa. Enek wedhus loro to. Ora ngono lho yang konsepe kan. Tak kira nek ngono. Tak kira nek wedhus ditu. Adu-adu. Jadi adu pitik ora. Piye maksudnya piye? Ya maksudnya adu domba piye? Adu domba sama pemane Kang Hendri to. Kang Hendri domba berarti. Wong. Ini kayak domba. Gimana Kang Sowi? Jangan dipotong dulu biar dilanjutin aja. Maksudnya adu domba piye? Adu domba ya. Adu domba gimana Kang Ari? Menawa sing ndelok wong kuno. Yo. Wong jaman sak Pak Jawa urung enek, wonge wis enek ndelok ora mungkin adu domba ya. Definisine wong kuno ya, Pak. Wong kuno wis kaya iki lah Kang Hendri gitu. Wong kuno jan iki. Iya. Jenenge Hendri. Di sawang-sawang Kang Hendri kuno banget. Kuno iki ketoke leh nyiptakne pepak Kang Hendri. Sadurunge pepak basa Jawa enek iki wis enek wong iki. Kuno itu kan. Kuno pol. Ya contone sampeyan ngomong neng kancamu. Nah. Kang Kaing ke Kang sapa? Jelas spesifik ngono lho. Karido. Kang Pajul. Kang Pajul ke nge-WA anumu. Anumu apa? Ayo diantem ya ngono. Lah sing mbok omongi kuwi sing keloro, pamane Kang Panjul mbok omongi. Jul, engke sapa jenis takin WA cewekmu. Ayo enake diwantem minggu bar traweh. Terus kowe genti ngomong ning takin, kin nggih cewekmu di WA Panjul. Ayo diwantem bareng-bareng. Akhirnya wong loro ngantemi kowe. Si deremok iki. Akhirnya takin karo Panjul ngantemi kowe. Wis paham. Wong kuno-kuno ben paham. Wong kuno-kuno wis paham ya. Kuwi jenenge adu domba. Adu pitik. Terus. Oke. Papat lagi kan? Setengah apa? Sing kelima apa kan? Wah, teko aku. Ngrasani wong gitu. Oh iya, ngrasani. Rasan. Ghibah. Al-ghibahu afdalu minan nar. Ghibah adalah Jaksu kan. Tepi jurang, tepi neraka iki. Ghibah itu bumbune pelungguan. Ghibah iki adalah mecin dari tongkrongan. Ngomongke apa? Eleke wong. Ngomongke yo gak eleke wong. Ketika itu kenyataan, maka namanya itu ghibah. Nek gak kenyataan. Ketika gak kenyataan namanya fitnah. Nah, oke Karido. Jadi gitu ya pertanyaan Anda ya. Karido didengarkan ya. Oke, jadi itu yang membatalkan pahalanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Salah satu berbohong. Jadi Anda jangan berbohong, oke? Sip. Terus ada pertanyaan lagi yang Sofi. Apa? Wong kuno neh ora iki? Wong kuno banget. Iya, pertanyaane. Wong kuno. Bolehkah meninggalkan puasa tanpa sebab syar'i? Ini dari Kang Teguh Setiawan ini kuno banget. Apakah boleh meninggalkan puasa tanpa sebab syar'i? Kayaknya orang ini selalu meninggalkan puasa. Ngono tak tekok ngaji yo, mlarane pokoke ngaji. Mungkin dia belum tahu Kang Sofi.
Mulono ngaji. Yo enggak boleh toh. Enggak boleh ya. Tanpa ada udzur, tanpa ada apa jenenge? Perkara yang memungkinkan untuk tidak puasa. Kecuali nek dalam perjalanan kan boleh salah satu rukhsah, keringanan boleh puasa seperti sholat itu di jamak di qashar boleh. Apalagi gini, ketika ada orang meninggalkan puasa misalkan, harusnya kan mengkodok setelah lebaran, harusnya kan seperti itu. Kok sampai dia sampai lebaran lagi yang puasanya yang ditinggalkan tadi sampai enggak dibayar, sampai enggak dibayar hutangnya, maka ketika sampai bulan puasa lagi, maka dia bukan hanya mengkodok saja kewajibannya, ditambah lagi membayar fidyah. Oh, membayar fidyah. Jadi tambah poso, misalkan hutang puasa 5 hari. Kemudian berarti setelah Ramadan berikutnya, setelah lebaran, berarti dia punya hutang kodok 5 hari ditambah bayar fidyah 5 mud. 1 mud itu kira-kira 7 on. Oh, 7 on beras. Beras ya, karena di sini kan 5 mud. Dimut iya. 5. Dilepeh nih. Dimut 5 toh. Terus hitungannya 5 mut iki piye? Mut ping 5 dilepeh wong kuno ya. Wong kuno mut itu ukuran. Jadi ukuran wadah. Kira-kira itu kalau ditimbang itu 7 on setengah itu. Kira-kira seperti itu. Jadi enggak ada ukuran, pasti enggak ada itu kira-kira, karena itu ukurannya mut itu ukuran wadah atau ukuran apa ya? Ya ukuran kayak tangan. Kalau zaman dulu ya zaman Kanjeng Nabi ya ukuran seperti ini. 1 mut. Kalau itu sampai beberapa Ramadan misalkan. Ramadan berikutnya enggak disahur, sampai Ramadan kedua enggak disahur lagi. Itu di dalam kitab Riyadul Badiah diterangkan. Itu ya takarrurul mudu bitakaruris sinin. Berulang-ulang atau dilipat gandakan sesuai kelipatan tahun. Wah. Jadi hutang 5 hari, utangi puasa 5 hari ditambah berlipatan sesuai kelipatan tahun. Nek setahun berarti ditambah 1 mud. Nek 2 tahun berarti tambah 2 mud. Nek sampai 3 tahun yuk 3 mud. Jadi 5 hari berarti 15 mud. Wah, makanya Kang Teguh jangan dibayar ya utangnya. Biar berlipat-lipat. Biar berlipat ganda. Jadi ada kelipatan di situ. Oke. Jadi kayak gitu ya. Iya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Terus kemudian ya Kang Sofi, setelah kita ngomong ngalor ngidul tentang banyak puasa, A ini B dan lain sebagainya. Keren. Oke. Keren. Terus kemudian definisi dari puasa tersebut itu apa sih? Iya. Pertanyaannya kok berat. Mungkin dari Kang Ari dulu puasa. Puasa yang wajib loh ya yang dimaksud ya. Atau puasa secara umum dulu lah. Iya, gimana gambarannya? Kenapa kok harus dianjurkan berpuasa? Kenapa gak harus dianjurkan? Gak dianjurkan Mas, wajib. Oh, wajib. Kewajiban. Memang Diwajibkan. Kalau berbicara tentang puasa ya, puasa itu kalau kita tahu di dalam kitab-kitab itu sebenarnya bukan, di dalam Al-Quran itu bukan hanya umat Islam saja yang berpuasa. Bahkan umat-umat terdahulu sebelum Islam itu juga berpuasa. Seperti para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu juga berpuasa. Jadi kita melakukan apa yang dilakukan orang yang terdahulu. Ya, para nabi dahulu juga berpuasa. Nabi Adam itu kalau nggak salah setiap hari Jumat atau apa hari Jumat saya ingat saya berpuasa. Nabi Isa. Nabi Isa berpuasa 40 hari 40 malam. Terus Nabi Daud berpuasa. Terus makanya ada kata-kata puasa Daud. Ya. Nabi yang ditelan ikan itu Nabi Yunus. Ya itu berpuasa ketika selama di dalam ikan paus itu. Berarti banyak sekali sejarah ya. Puasa itu penting, Pak. Puasa. Bahkan di semua agama itu mengenal yang namanya puasa. Kalau nanti kalian baca-baca di setiap agama itu ada puasa dengan coraknya masing-masing. Seperti di kita ya puasanya puasa Ramadan. Di orang Kristen itu ada juga puasanya, bahkan lebih
harinya itu lebih banyak daripada kita. Kalau nggak salah 40 hari atau berapa. Wah, justru malah banyak ya. Daripada orang Islam. Oke. Terus tadi Ngari definisi dari puasa. Puasa itu ya menahan diri, dari sesuatu yang membatalkan. Nah, kalau secara syariat kan itu menahan diri dari secara membatalkan. Yang membatalkan kan banyak sekali seperti tadi makan 2 piring. Bukan makan nasi, makan piring itu batal. Apa lah? Jima dan lain-lain. Haid nifas dan lain-lain. Tapi ada juga definisi yang secara tegas itu apa? Menyegah apa? Menyegah anduhuli ainin jaufan, menyegah perkara untuk masuk ke al-jauf. Al-jauf itu diterangkan di dalam kitab fikih itu jalan yang menuju sampai perut, seperti manfaat. Hidung. Ini hidung kan al-jauf juga sampai menuju perut, seperti mulut. Kemudian dubur. Seandainya hidung ini menghisap apa? Contohnya air. Air itu bisa. Gurah pas puasa itu berarti kan membatalkan. Tidur telentang. Telentang, telen obeng, telen gegep, Telen tahu. telen kepala temen. Nah, itu membatalkan. Terus mutah dengan sengaja ya. Muntah dengan sengaja. Logo nganggo tang. Telentang. Telentang. Terus keluarnya mani. Kalau mani tapi yang disengaja. Yang disengaja. Nah, istimna. Oke, Kalau sampean delok knalpot mani metu. Maka itu bahasanya batal. Di luar naral. Oke, mungkin kita geser ke ranah ke atas sedikit ya. Katanya puasa itu menjaga diri dari sesuatu yang membatalkan termasuk syahwat nafsu ya. Jadi kalau menurut pandangannya sampean ya, menurut pandangan Kang Ari dan juga Kang Sofi, yang membatalkan puasa itu kan tadi apa? Menahan nafsu, sesuatu yang membatalkan. Nah, nafsu yang seperti apa tuh Kang? Yang membatalkan apa? Yang membatalkan puasa. Membatalkan pahala, Membatalkan pahala apa membatalkan? Kalau yang membatalkan puasa kan ada 8 tadi tuh. Nafsu makan. Habis banyak ya batal. Kalau yang membatalkan pahalanya ya tadi ada 5 tadi. Kalau berbicara tentang puasa itu salah satu selain yang diwajibkan itu kan ada banyak puasa. Puasa itu seperti tirakat, riyadhah, itu kan juga banyak yang jalur dari puasa. Karena hebat, puasa itu sangat luar biasa. Menahan diri dari kesenangan apapun, kesenangan dunia, kesenangan makanan, kesenangan apapun itu ketika kita berniat untuk riyadhah ya itu bisa dikatakan puasa. Jadi puasa tapi bukan puasa Ramadan, bukan puasa menahan diri, tapi puasa dari perkara yang kita sukai. Itu namanya riyadhah, itu sangat luar biasa. Karena kita tahu hewan-hewan yang ada di sekeliling kita ketika banyak makannya atau setiap hari makan dengan hewan-hewan yang mungkin seminggu sebulan sekali makan, itu pasti lebih hebat dan lebih sangar hewan-hewan yang seminggu makan atau 1 bulan sekali makan. Contohnya kan? Contohnya ular misalkan. Ular itu kan makan nggak setiap hari. Makan bisa seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan lebih. Ya, maka dari itu dia diberikan kelebihan sebuah apa? Bisa. Keahlian. Bisa kan, keahlian bisa. Bisa. Banyak. Ular hewan yang paling multi talent ya ular karena banyak bisanya. Ya kan. Oke. Puasa. Kalau Kalau berbicara puasa ya, puasa itu tidak lepas dari yang namanya apa? Lelah Pasti. kerja keras, maksudnya menahan diri kan sangat capek kan. Capek. Apalagi kita seorang santri di pondok pesantren itu banyak sekali kegiatan secara
formal maupun non formal kan banyak sekali. Itu pasti berkeringat, lelah, capek. Tapi di dalam perjuangan kita itu pasti ada yang kita tuju, yaitu pahala dan maghfirah dari Allah. Masya Allah. Jadi gini, ada quotes ini terkait puasa ini kan kita lelah dan capek kan. Jadi Tuhan menciptakan keringat dan rasa lelah itu bukan untuk mempersulit hambanya, akan tetapi untuk menunjukkan bahwa keberhasilan yang ingin kita raih itu harus melalui proses dan perjuangan. Kuatnya Kang Santri. Quotes hari ini. Nah, perlu di tanda petik jadi garis bawahi ya. Jadi proses dan berjuang keras. Wah. Berjuang di keras. Sangat spektakuler sekali. Oke, terus kemudian tadi juga ngomong tentang bahasa puasa, yaitu tirakat. Jadi kalau santri itu kan sangat identik sekali kalau disuruh gurunya untuk ngapain, itu kan biasanya tirakat. Nah, biasanya tirakat seperti apa sih kan yang paling banyak dialami oleh seorang santri? Wabil khusus sampean saja. Tuh, seperti apa? Kang Ari dulu mungkin ya, Kang Ari dulu. Kang Sopi tadi. Kang Sopi aku tak ngrungokne. Kang Ari dulu lah. Ya kalau tirakat yang kita alami, sing awake dhewe ngalami kan ya puasa. Lah puasa itu apa? Puasa itu kan menahan nafsu maknanya sebetulnya. Lah nafsu yang harus kita tahan. Nah kita harus tahu dulu nafsu itu apa. Kita mau menahan nafsu tapi kita nggak paham nafsu itu apa, terus nggak paham nafsu. Nafsu ya Kang. Jadi menungso Kang yo. Menungso diciptakan menjadi oleh. Aku tak yo karo ngerokok. Enggak. Menungso diciptakan telung pisan. Ono leh jenenge jasad, ono leh jenenge hayat. Lah sing paling mburi dhewe, sing paling jero dhewe iku jenenge ruh. Jasad kan dhewe ngerti kabeh to. Iki irung mulih mancung, irung mulih pesek itu namanya jasad. Lah hayat di lapis kedua itu terbagi dari 3 bagian. Sing pertama jenenge akal, terus sing keloro jenenge qalb. Nah, yang ketiga itu namanya nafsu. Jadi disitulah letaknya nafsu itu ada di lapisan manusia yang sing nomor loro, jenenge hayat. Lah geraknya nafsu itu ada 3 nanti. Sing pertama geraknya nafsu itu ada yang namanya bahimiyah. Nafsu bahimiyah apa ya Kang nek basa penake? Kewan ternak. Jadi menungso iki gerak nafsune ada 3. Siji bahimiyah atau kewan ternak, keloro sabuiyah. Sabuiyah apa? Binatang galak. Lah yang ketiga itu natikoh. Natikoh itu apa? Natikoh itu pikiran yang cerdas. Nah, jadi geraknya nafsu itu 3 ini. Jadi kita lihat diri-diri kita, nafsu yang dominan di diri kita itu apa? Kalau bahimiyah itu biasanya wonge malesan, gitu. Terus enak-enakan, kakan mangan. Iya, kakan mangan. Ya kayak sifatnya binatang ternak lah gitu. Mangan ngombe. Sing ngombe. Terus numpaki kancane, ya itu. Nafsu bahimiyah itu namanya. Lah terus yang kedua itu ada namanya sabuiyah. Sabuiyah binatang galak. Jadi orang sing duweni yang dominan nafsunya itu di nafsu sabuiyah, biasanya pikirannya itu apa ya? Binatang sing galak yo galak, ganas. Contohnya sing paling penak dipahami, nek kowe petuk wong kok pikirane sampean ki menang atau kalah. Semisal kowe takok, "Kowe ranking piro?" "Ranking 2." "Wah, cik menang aku." Aku ranking 1. Lah itu berarti posisi gerak nafsumu itu gerak nafsu sabuiyah.
Yang ketiga itu namanya natikoh. Natikoh itu pikiran cerdas tapi kelewat. Nah, akhirnya jenenge licik. Oh. Nah, jadi nek sampean gerak nafsu natikoh itu biasanya pinternya kelewatan, akhirnya apa digung liciki wong. Nah, itu namanya gerak nafsu natikoh. Lah, dalam rangka tirakat kita puasa itu mengendalikan ketiga nafsu, gerak nafsu. Nek sampean berhasil mengekang nafsu bahimiyah menjadi tenang, namanya nanti sifatnya sampean jadi ifah. Kalau sampean berhasil mengekang nafsu sabuiyah, akhirnya jadi duwe sifat sajaah. Sajaah ya kok kendel tapi gak kelewatan. Itu sajaah. Nah, kalau di dalam gerak nafsu yang natikoh tadi, itu kalau sampean berhasil menguasai nafsu itu, nanti kamu akan disifati dengan sifat hikmah. Nah, dalam rangka kita puasa itu ya ini mengejar tiga sifat ini. Ben ifah, sajaah dan juga hikmah. Nah, itu. Jadi tirakat kita puasa kita sebetulnya benak dhewe duwe sifat tiga itu loh, biar gerak nafsu kita itu enggak melampaui. Bisa terkontrol gitu. Oke. Berarti banyak sekali lapisan-lapisan yang ada di dalam diri kita berarti ya. Banyak. Dari mulai lapis pertama, lapis kedua dan lapis ketiga. Berapa lapis? Ratusan. Iku tenggo, Bang. Terus enek nafsu itu tapi gini Kak Ari, kok kenapa yang ada di Al-Qur'an itu yang disebutkan nafsul mutmainnah? Oh, itu. Kan di surat Al-Fajr ayat keberapa itu kan disebutkan ya ayyuhal nafsul mutmainnah kan. Kenapa yang di situ disebutkan hanya nafsul mutmainnah? Gitu loh. Jadi mutmainnah. Mungkin ada sangkut pautnya dari lapisan-lapisan tadi terus output dari berpuasa tersebut mungkin. Bah, ini udah bengi pertanyaanmu udah abad iki. Nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ya. Jiwa-jiwa yang tenang. Kalau sempat ngrungokne ngajine Abah kae yo. Wis rasa njupuk kitab wis langsung Abah kae. Ketika ngaji ya di bab 3 tahun kapan? Tahun kemarin ya. Di bab 3 itu menerangkan tentang muhlikat. Imam Ghazali itu menerangkan kondisi jiwa manusia itu ada 4. Yang pertama itu amaroh, kemudian lawamah, kemudian malhamah, kemudian yang terakhir namanya mutmainnah. Nah, amaroh itu keadaan jiwa yang gimana? Amaroh itu keadaan jiwa yang bangga melakukan keburukan. Sampean maksiat tapi bangga. Contohnya Angge bareng mendem coy. Oh, kayak kodo ya. Ganas. Entak pirang-pirang botol. Kowe ngombe mendem utawa apa lah maksiat, tapi kowe bangga, mbok pamer-pamerke. Lah itu berarti kondisi jiwamu itu kondisi jiwa yang amarah namanya. Oh, jadi gitu. Nah, kemudian di atasnya lagi satu level itu ada yang namanya lawamah. Lawamah itu sampean mulai ada perang di dalam jiwamu. Sampean iki enake mokel apa ora ya? Kowe duwe keinginan mokel, tapi ada apa ya? Perlawanan dari sesuatu yang menahan. Iya, iki nek ora mokel kok luwe, nek arep mokel kok isin kan. Isin karo pangeran ya, isin karo kancan. Lah itu berarti posisi jiwamu ada di level kedua namanya lawamah. Lah sak ndure nek engko nek jenenge malhamah. Malhamah ya sama ada perperangan. Sing lawamah kan ada peperangan tapi akhirnya kalah. Akhirnya apa? Ya mau kalian ngene rinem akhirnya. Tolong nama rinem. Akhirnya ya. Akhirnya ya sampean spesifik ngantek apal warunge jenenge. Konangan to, Gus. Akhirnya kita kalah gitu. Itu berarti kita posisi jiwanya di lawamah. Lah kok sak dure nek malhamah. Malhamah itu ada peperangan tapi akhirnya kita menang. Tapi masih ada peperangan. Jadi ada keinginan buruk itu masih ada. Lah nanti yang paling atas itu yang disebutkan di Quran tadi Kang ayat
Ya ayuhan nafsul mutmainnah Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. ya, itulah yang diridhoi oleh pangeran adalah kondisi jiwa yang Tenang. mutmainnah. Mutmainnah wis ora nggape. Arep wong enek wong mokel, arep enek wong mendem, arep enek wong ngene wis tenang los pokoke aku wis Dagangane pusat. pusat. Itu Saiki ora dagangane wong kuno. dagingane leh ngarang pepak. Dagangane wong kuno lah ngareng bapak basa Jawa. Ha itu ya ngono kae. Ya kuwi. Berarti jadi kesimpulannya seperti itu. Oke, mungkin dari pandangan Kang Sofi mungkin mau nambahi Terkait atau tirakat. Terkait tirakat dan di juga pondok. nafsu mutmainnah yang tadi dibahas panjang oleh Kang Ari. Aku balik ning tirakat di pondok pesantren. Oke. Salah satu kan ada yang namanya puasa juga. Yang paling menurut saya dari sekian tirakat-tirakat yang ada di pesantren khususnya, itu tirakat yang paling baik itu nderek dawuh. Nderek dawuh, tirakat yang paling apik. Sami'na wa ata'na ya. Sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asaina. Asik. Sami'na wa itu sebuah tirakat yang mana kelihatannya enggak terlihat kasat mata ketok tirakat. Tapi sebenarnya itu tirakat sing Paling wabut ya. dhuwure, sak dhuwure tirakat-tirakat ya. Nek ning karo Mbah Yai lho ya. Karena gini, salah satu contoh Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun dulu ketika mondok di Lirboyo itu puasa tirakat namanya ngerawat. Tahu ngerawat ya? Nggih, rawat. Ngerawati dahare Ora mangan sego. Oh enggak mangan sego, polo pendem. Itu tirakatnya Mbah Maimun dulu ketika di Lirboyo. Karena mondok Lirboyo kan terkenal tirakatnya poso ngerawat karena Mbah Yai Mahrus Ali dulu kan tirakat ngerawat piro sudah 5 tahun mau piro itu kan. Saya luar biasa. Nah, ketika Mbah Maimun Zubair itu puasa ngerawat itu karo Mbah Yai diparingi sego. Loh, aku ki tirakat poso ngerawat kok diparingi sego. Terus Mbah Maimun mikir, nek aku diparingi Mbah Yaiku sego kok gak tak pangan, iki terkesan gak ngurmati apa sing diparingi gurune. Langsung pada saat itu yum dahar sego. Padahal tirakate poso ngerawat. Nah, karena bentuk bentuk penghormatan dan penghargaan beliau kepada seorang guru, meskipun dia baru melaksanakan tirakat puasa dan lain sebagainya, tetap yang diutamakan gurunya. Karena ya tirakat yang sesungguhnya di pondok pesantren yaitu nderek dawuh sami'na wa ata'na kepada guru. Nderek sami'na wa ata'na. Iya, Bermacam-macam luar model biasa. tirakat. Dan biasanya setiap pondok itu punya corak tirakatnya sendiri ya. Oke. Tirakat apa? Kalau di Turu ngeblok. Kuwi yo iso wae nek diniati tirakat ya apik kuwi. Turu ngeblok diniati apa? Tarkul ma'asi. Meninggalkan. Tapi dalam tanda kutip loh ya, tarkul ma'asi. Ya, aja turu tok diniati. Turu diniati tarkul ma'asi. Rumus Kang ya, rumus ya kanggo wong sing turu kuwi ya. Tarkul ma'asi. Nyate piye? Dipikir dhewe lah. Sudah dadi tekoni kene. Sudah terang nih. Enggak masuk ya. Oke. Wah, berarti banyak sekali ya tirakat-tirakat yang ada di pondok pesantren itu sangat bercorak, beragam. Dan mungkin kita semua sudah mengalami ya. Dan tirakat yang paling berat itu nderek dawuh. Oke, sangat terkesan sekali kan. Iya. Nderek dawuh. Enggak tok. Dilakoni ora. Wis ngabot. Bolak-balik aku nih kan. Dilakoni ora. Kampret tenan. Berarti kan belum menerapkan yang namanya samina batokna tadi ya kan. Drimangan, Meskipun nggih. kamu pada saat itu pada posisimu lagi tirakat misalkan ngelakoni puasa apa misalkan, tapi didhawuhi gurumu gangge tapi gak mbok lakoni. Berarti kan masih berarti kan masih ada yang lebih berat daripada itu toh. Ada yang lebih berat daripada kamu puasa.
puasa tirakat maksudnya ada lebih berat, yaitu misalkan di dawuh apa gak mbok lakoni karena abot, berarti kan masih ada pertimbangan yang lebih tinggi. Ndri mangan ge. Gangge rada mangan samplok misalnya. Jadi ya, samplok melayu kayak duit tampani. Goplak. Oke. Terus mungkin panjang lebar kita ngomong tentang banyak puasa tersebut. Iya. Dan kita juga sebagai pengurus juga. Gitu. Iya. Pengurus pondok. Katanya kalau di pengurus itu tukang gepuk wong lho, jenenge kenyamanan kan. Keamanan Mas Badrun. Dewa oke kira serius. Oga. Gak ada jok sing wong kuno metu. Pengarang pepak iya. Jok wong kuno metu. Oga ngono kan Sobi soalé tukang ngoyak-ngoyake jenenge kenyamanan. Oh. Keamanan. Oga ngono soalé angkeke ditakoni bocah cilik aksamene lho. Wantang-wantang wong. Kang jarene nang pengurus ki enek sing bagian kenyamanan ya. Kenyamanan piye to le wampleng diasmu. Malah duwe ya gua. Kenyamanan ini lagi tak jelasne apik-apik le, nyaman dhisik, aman dhisik lagi nyaman. Ngono. Awan sih merek nyaman. Tibake bocah malah nyolong. Kuwi engke posone batal wis. Sangat tidak masuk sekali. Kuno. Sangat kuno. Cek kuno. Wong kuno. Kaya enek ontek kok kaya ngono kuwi lho Kang. Ya Allah. Lucu pan iki, Pak. Oke. Terus mungkin udah habis Kang Manjul? Wis pirang menit Kang Pani? Pirang menit, Pak? 37 lah kan. Sampai sahur ya Kang? Bikin 40 menit piye? Oke netizen yang terhormat, kita akan menemani Anda di 40 menit ke depan. Oke 40 menit ke depan. Biar mimiren. Oke jadi khusus untuk netizen yang terhormat, jangan lupa ya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat menyinggung tentang berpuasa atau kayaknya ini perlu disampaikan ke podcast Ramadan spesial ala milenial mungkin yang bisa ditanyakan oleh Kang Sofi dan Kang Ari. Wah, silahkan ditanyakan gitu loh. Tulis di kolom komentar atau tulis di link di bawah ini. Nanti dikasih link ya Kang Manjul. Ya gitu. Nah, langsung di WA aja. Oke. Itu jadi Kang. Wah, tadi saya mendapat apa? Mendapat ilmu yang sangat bermanfaat sekali kan. Jadi sudah membahas tentang puasa, membahas tentang tirakat juga. Terus aslinya ngabdi juga nggak sih? Kalau di pondok pesantren itu. Iya. Ngabdi juga. Ya? Iya karena salah satu kunci keberkahan seorang santri ya itu pengabdian. Nah, jadi pengabdian itu diibaratkan kalau ini kan lampu terang itu pengabdian itu bagaikan listrik yang mengalirinya. Meskipun kita punya ilmu sebesar apapun, sebanyak apapun, ketika tidak ada aliran listrik ya nggak akan menyala. Peteng dedet lelimengan. Kayak ilmu mendung. Aku wis empet ya toh. Malah ditokne. Oke. Terus kemudian dari banyaknya orang yang derek, banyaknya orang yang khidmat, mungkin kan kita nggak asing ya dengan kata yang disebut barokah. Ya. Mungkin definisi dari barokah tersebut atau secara umum Kang Sofi dan Kang Ari bisa menjelaskan apa to barokah kuwi rek. Jadi kan aku pernah tuwe kok ning wong akeh Kang kowe mondok golek apa? Kowe nderek golek apa? Alah sing penting barokah. Iya to barokah. Biasa tak tekoni plonga-plonga kethek tuluk ya. Mendak bingung barokah apa jane. Lah mungkin di podcast
Ramadan spesial ala milenial ini bisa menjawab mungkin. Dari Kang Ari dulu mungkin atau Kang Sofi? Enggak. Dijawab Bra. Barokah. Ya barokah itu kalau yang saya tahu itu ya bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Jadi nek maksudnya golek barokah itu ya agar hidup kita ke depan itu lebih baik. Gitu. Nah kalau analoginya seperti yang disampaikan Kang Sofi tadi bahwa ilmu dan barokah itu gambarannya seperti lampu dan listrik. Saat gede-gede nih lampu kalau nggak ada listriknya ya nggak menyala. Nggak Jadi berguna ya. sebanyak-banyaknya ilmu kalau nggak ada barokah yo tadi peteng akhirnya ya. Sedikit lampunya cilik tapi listriknya akeh ya panggah makan. Yaitu barokah. Barokah. Bertambahnya kebaikan. Terus mungkin Kang Nek bertambahnya keburukan. Kuwi Apa? jenenge Tolol. mungkin Kang Sofi. Kalau barokah itu rumah makan penjual mie ayam sama bakso di rumah saya. Barokah itu. Barokah Jaya. Barokah Jaya Mantap. abadi. tokone Mbak Yeni ya. Al Mubarak. Tempat ya saya Allah. itu mie ayam dan bakso barokah. Mantap. Kan nggak cuman santri doang kan yang bisa mendapatkan barokah. Maksudnya kan nggak cuman orang yang ngabdi. Jadi pisang, barokah pisang, barokah apalah baju, barokah. Ya kan? Banyak Ini sekali. ngelawak apa serius? Ya? Ngelawak apa serius? Ngelawak. Kok ora lucu? Enggak gitu Kang Sofi. Kok ora lucu? Enggak gitu Kang. Oh, iya, Maksudnya iya. kan jadi kan barokah itu sangat bisa menyebar luas kan. Kan Iya. pemikiran saya kalau barokah itu hanya bisa didapat di pondok pesantren. Dan ternyata itu enggak. Nyatanya pisang juga bisa berbarokah, gitu. Karena mungkin katanya Kang Ari, ya toh, akhirnya timbul barokah pisang, pisang berkah dan lain sebagainya. Ya toh. Wong kuno ini, wong kuno. Kuno aku ra Karena mungkin Berkah kelapa, berkah lembu. berkah lembu ya. berkah toh. sayur. Berkah Berkah sayur. Berkah mantap. Kan mungkin bertambahnya kebaikan tadi ya Kang Ari. Mungkin jualannya baik ke orang lain, banyak sedekah dan lain sebagainya, akhirnya usahanya sukses itu mungkin bisa diterapkan di situ enggak Kang Sofi? Kalau kita Bisa. paham dari apa kunci dari barokah itu ya khidmah. Hikmah. Barokah itu bil khidmah. Ketika kita mengharap keberkahan dari seseorang, kita mondok mengharapkan keberkahan dari seorang guru. Nah, kuncinya ya kita berkhidmah kepada guru. Berkhidmah tahu ya bahasa khidmah. Ngeladeni. Apa yang dibutuhkan seorang guru, apa yang dikehendaki seorang guru kita tahu dan kita siap untuk memenuhi itu. Itu namanya khidmah. Jadi kunci dari keberkahan ya salah satunya adalah khidmah. Terus kemudian ketika kita di pondok itu kunci mendapatkan ilmu ya bitta'allum, belajar. Kue pengen pinter kitab, pengen pinter apa jenenge pelajaran sekolah, kok kue khidmah, yo gak patek jalur ya belajar. Kue pengen pinter nang pondok, nggur misalkan khidmahmu nyapo neng Tegal neng Tegal karo nggo kitab bisa pinter yang Tegal tok Berarti berarti pinter, gini Kang Sofi. pinter macul. Oh jenenge berarti belajar itu satu-satunya jalan berarti. Bukan salah satu ya. Satu-satunya jalan. Ya. Kunci dari kita mendapatkan ilmu adalah belajar. Kunci dari kita mendapatkan keberkahan adalah berkhidmah. Lah kowe pengen berkah ning gurumu sinau dhewe ra tau ngaji, ra tau awar gurumu, sinau dhewe tok. Ya kurang berkah. Ya pinter-pinter, tapi berkahnya kurang pasti. Ya koyo kowe ning sawah tok, ning Tegal tok ra gelem sinau. Goblok tenan. Ya tetep kudu sinau. Oke, siap masuk Kang Sofi. Masuk. Mondok nyantri
Khidmat Boyong Santri Putri biyen tak kira gampang. Biyen tak kira gampang. Malah orkes ya. Enggak, tapi memang perjuangan seorang santri dan pengurus itu memang begitu sangat berat, luar biasa berat. Semoga para santri-santri yang melihat ini dan santri khususnya santri-santri yang berkhidmah ya, dan seterusnya santri-santri yang berkhidmat menjadi santri yang milenial yang luar biasa, santri petarung dan santri nasional. Mondok, ayo mondok. Gerakan nasional ayo mondok. Ya. Mungkin dicukupkan gimana? Mungkin ya. Oke, pertanyaannya karena udah habis, saya sudah kehabisan kata-kata juga. Mungkin sudah kita cukupkan ya. Billahi taufik wal hidayah waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk netizen jangan lupa ya, like, comment and subscribe. Jangan lupa pertanyaannya juga nanti bisa dipertanyakan. Oke, sip. Makasih Kang Ari, Kang Sofi. Sekian. Ya.